Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabar Bapak Ibu? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ustaz gimana Ustaz, sehat kah? Alhamdulillah sehat Pak. Anak-anak sehat Ustaz? Masih belum di ini Pak. Masih belum dikaruniai anak. Mohon doanya. Ya. Amin. Semoga Amin. cepat. Amin. Ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa mengawali kelas review ya, review ilmu sharaf sesi pertama dan kedua. Setelah sebelumnya tadi malam, mohon maaf sekali Bapak Ibu, kita nggak bisa review ya, karena di sini mati lampu dan baru 9:30 nyalanya. Jadi saya mohon maaf sekali. Nah, insya Allah malam hari ini kita dimudahkan ya. Oke, sebelum kita mulai seperti biasa, mari kita bacakan Ummul Quran Al-Fatihah. Kita hadiahkan semisal pahalanya buat segenap orang tua kita, kemudian guru-guru kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Semoga yang masih hidup dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, kemudian dimudahkan segala urusannya, dan yang sudah wafat diampuni dosanya, Amin. diterima segala amal ibadahnya, dan dimudahkan di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من أعوذ الشيطان بالله من الرجيم الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Oke, jadi minggu ini kita masuk ilmu sharaf ya. Sebelum kita mulai, seperti yang sudah saya jelaskan di video, bahwa kita harus kenali dulu ya Bapak Ibu, perbedaan atau kegunaan dari ilmu nahu dan ilmu sharaf. Nah, pada dasarnya kedua ilmu ini ilmu yang apa namanya, kalau seandainya ada orang ingin menguasai bahasa Arab, nah pintu masuknya itu dua ilmu ini, ilmu nahu dan ilmu sharaf. Bahkan saya sering menyebutnya juga ilmu nahu dan sharaf itu ibarat suami istri ya. Nah, ilmu sharaf itu bapaknya, kemudian ilmu nahu itu ibunya, ibunya ilmu gitu ya. Ada juga yang bilang sebaliknya. Nah, artinya apa? Ilmu nahu dan ilmu sharaf ini adalah ilmu yang sepasang dan nggak bisa dipisahkan. Nah, itu makanya di program sekolah bahasa Arab paket A ini kita pasangkan keduanya. Jadi ilmu nahu dan ilmu sharaf. Nah, ketika kita berada di kelas nahu minggu lalu, kita sudah pahami bahwa ilmu nahu itu apa, Bapak Ibu? Ilmu yang mempelajari perubahan akhir. Nah, ilmu yang mempelajari perubahan harkat akhir atau kondisi akhir dari sebuah kata dalam kaitannya dengan struktur kalimat ya. Nah, jadi kenapa kalimat itu bisa kita baca Muhammadun, Muhammadan ataupun Muhammadin? Nah, itu ilmu yang digunakan adalah ilmu nahu. Ketika dia menjadi fa'il, Muhammadun bacaannya. Ketika dia menjadi maf'ul bih, Muhammadan. Ketika dia dijarkan, misalnya dimajrurkan oleh huruf jar, bacanya Muhammadin.
Nah, perubahan-perubahan akhir itu adalah objek atau konsennya ilmu nahu. Nah, dan perubahan harkat itu mengakibatkan perubahan posisi. Ya, posisi kata. Nah, Muhammadun fa'il, pelaku. Kalau Muhammadan berarti dia objek. Ya, objek maf'ul bih. Tapi kalau dia dibaca Muhammadin, nah itu dia dijarkan namanya atau menjadi keterangan gitu ya. Nah, jadi perubahan baris itu akibatnya fatal. Ya, akibatnya fatal kalau salah. Nah, karena dia mengakibatkan perubahan posisi kata. Nah, sementara kalau ilmu sorof, ya, ilmu sorof ini adalah ilmu tentang perubahan bentuk, bukan lagi perubahan akhir ya, tapi perubahan mau bentuk. makan? Mau dong. Nah, perubahan bentuk. Sayur dikit. Nah, kemarin sudah kita jelaskan ya. Nah, kalau kita definisikan, ilmu sorof itu ilmu yang mempelajari perubahan kata dasar. Nah, kata dasar ya. Nah, jadi dalam bahasa Arab pun ada juga istilah kata dasar. Sama dengan bahasa Indonesia. Nah, kepada apa perubahannya? Kepada kata berimbuhan. Nah, jadi perubahan kata dasar kepada kata berimbuhan. Nah, tujuannya apa? Untuk memunculkan makna yang dimaksud sesuai dengan tujuan-tujuan pembicara. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, kita kan gampang sekali ya mengubah kata misalnya makan. Nah, dia berubah menjadi memakan atau dimakan atau makanan gitu ya. Nah, itu kan masing-masing awalan dan akhiran itu menyebabkan perubahan makna ya. Perubahan makna. Dan tujuan kita memberikan awalan dan akhiran itu juga untuk mengubah makna dari kata dasar tadi. Ya. Seperti itu bukan Bapak Ibu dalam bahasa Indonesia? Iya. Nah, seperti itu. Nah, dalam bahasa Arab, ilmu sorof itu juga seperti itu. Jadi kita ubah bentuk kata dasar itu menjadi kata lain. Nah, sebenarnya bukan kata berimbuhan namanya, tapi benar-benar dia diubah menjadi bentuk lain. Tapi dengan pola-pola tertentu nanti. Nah, jadi seolah-olah ada bentuk kesamaan antara bahasa Indonesia dengan bahasa Arab dalam hal ilmu sorof ini. Nah, itu ya. Nah, tujuannya adalah untuk menemukan makna yang dimaksud sesuai dengan tujuan-tujuan pembicara. Nah, misalnya seperti ini. Kalau ilmu nahu, nah sekarang kita praktekkan dulu ilmu nahu. Kira-kira apa bacaan kalimat ini, Bapak Ibu? Kurang besar, Ustaz, maaf. Kekecilan ya, Bu. Iya. Nah, gitu. Nah, ini jumlah fi'liyah. Ini jumlah fi'liyah. Ya, berarti qatala maktul. Qatala qatilun al-maqtul. Ya. Kemudian al-maqtul. Nah, ingat jumlahnya fi'liyah. Al-maqtul. Jumlah fi'liyah berarti fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, qatala qatilun al-maqtula. Tolong matiin air ya. Ya. Qatala qatilun al-maqtula. Oh, kirain udah mandi. Oke, enggak apa-apa. Oke, qatala qatilun al-maqtula. Nah, di sini yang ilmu, kalau seandainya yang kita pakai ilmu nahu, yang kita perhatikan cuman akhirnya saja. Ya, qatilun. Kenapa kita baca qatilun? Kenapa kita baca rofa dia? Nah, karena posisinya sebagai fa'il. Ya, karena posisinya sebagai fa'il. Hukumnya Marfu. Rofa, ya, marfu. Tanda rofanya dhammah, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, itu cara analisis kita kemarin di ilmu nahu ya. Oke. Kemudian al-maktula. Kenapa al-maktula? Maf'ul bih ya.
Maf'ul bih dia. Posisinya maf'ul bih, hukumnya Mansub. nasab atau nasab. mansub. Ya, sama. Nasab, mansub sama. Tanda nasabnya Fathah. fathah. Alasannya Karena dia isim mufrad. karena dia isim mufrad. Oke. Ini kalau sudut pandang yang kita gunakan ilmu nahwu. Tapi kalau sudut pandang ilmu sorof, nah baru kita coba ya. Kalau ilmu sorof adalah ilmu mengubah kata dasar menjadi kata berimbuhan. Tadi ya. Yang akibatnya adalah munculnya perubahan makna kata dasar dengan kata berimbuhan. Nah, apa beda makna qatala, qatilun dengan al-maqtul, Bapak Ibu? Qatala yang telah Kalau qatala dia fi'il madhi. Artinya telah ya, telah membunuh. Nah, oke. Jadi makna telahnya itu munculnya dari sighatnya, dari bentuk katanya, karena dia fi'il madhi. Kemudian qatilun. Apa makna qatilun? Nah, qatilun. Nah, sighatnya isim fa'il. Nah, bagi yang udah nonton video, insya Allah bisa ya. Qatilun. Nah, ini isim fa'il. Nah, cara menerjemahkannya berbeda dengan qatala. Ya, kalau qatilun isim fa'il, cara nerjemahnya orang yang Artinya qatil ini orang yang membunuh. Kalau qatala telah membunuh. Nah, telah membunuh orang yang membunuh. Siapa yang dia al-maqtula? Nah, al-maqtula isim maf'ul namanya. Ya, isim maf'ul. Nah, bagaimana cara nerjemah isim maf'ul? Orang yang dibunuh. Nah, orang yang dibunuh. Artinya apa? Telah membunuh seorang pembunuh terhadap seorang yang terbunuh. Ini bahasanya sengaja kita giniin supaya tahu beda masing-masing katanya ya. Nah, jadi walaupun kata dasarnya qatala ya, tapi cara nerjemahnya berbeda. Kenapa berbeda? Karena sighatnya juga sudah berbeda. Nah, gitu. Nah, sekarang kalimat nomor 2. Gimana Bapak Ibu? Kita apa namanya? Kita pakai ilmu nahwu dulu. Ya. Ja'a fi'il madhi. Qatilun atau qatilu. Nah, dia sebagai mudhaf. Ya. Qatilu. Nah, mudhaf itu tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Harkatnya sesuai dengan posisinya. Kemudian jika dia tasniyah atau jamak mudzakkar, maka nunnya dibuang. Nah, nunnya dibuang. Oke. Ja'a qatilu Muhammadan atau Muhammadun. Muhammadun ya. Nah, kenapa Muhammadin? Ingat, kalau qatilu mudhaf berarti kata setelahnya menjadi mudhafun ilaih. Qatilu Muhammadin. Telah datang. Nah, ja'a. Kenapa kita maknakan telah? Fi'il madhi. Karena dia fi'il madhi. Ya, ja'a. Karena dia fi'il madhi. Kemudian qatilu. Dia sebagai fa'il ya. Kalau analisis nahwunya qatilu posisinya fa'il, hukumnya rafa, tanda rafa'nya dhammah karena dia isim mufrad. Tapi kalau sudut pandangnya sharaf, qatilu ini artinya atau sighatnya adalah isim fa'il. Cara nerjemahnya adalah pembunuh atau orang yang membunuh. Telah datang orang yang membunuh Muhammadin. Nah, Muhammadin sebagai mudhafun ilai. Hukumnya jer, tanda jernya kasroh, alasannya karena dia isim mufrad. Nah, sekarang qatilu Muhammadin, berarti Muhammadin sebagai mudhafun ilai. Telah datang si pembunuh Muhammad. Jadi ada orang yang membunuh Muhammad, dia telah datang. Nah, maksudnya dia udah datang ke kantor polisi misalnya. Ja'a qatilu Muhammadin. Nah, seperti itu. Terakhir, sekarang apa bacaannya Bapak Ibu?
Al-qatilu. Al-qatila atau al-qatili? Tilu. Nah, al-qatilu. Kenapa al-qatilu? Mubtada. Mubtada. Kenapa dia mubtada? Di awal kalimat. Isim di awal kalimat. Hukumnya? Marfu. Tanda rofaknya? Dhamma. Alasannya? Isim mufrad. Oke. Sekarang ada waw. Wal maqtu. Nah, kira-kira ini wawnya waw apa, Bapak Ibu? Waw atof. Apa itu waw atof? Wow yang menghubungkan. Nah, waw yang menghubungkan antara kata setelahnya dengan kata sesudahnya, atau kata yang huruf yang menghubungkan kata setelahnya dengan kata sebelumnya, dan hukumnya harus sama. Nah, karena kata sebelumnya rofa, maka maktufnya juga harus rofa. Berarti bacanya wal maqtulu. Nah, kemudian finnari. Kenapa ri, Bu? Nah, dijarkan oleh fi, ya. Fi ini apa, Bu? Huruf jar. Nah, huruf jar. Ada berapa huruf jar? 20. Apa yang 20? Buktikan fi itu huruf jar. Min ila hatta fi an ala muzurba li kai wata kabila ala mata. Nah, ada fi ya, Bu ya? Ada. Nah, berarti fi ini adalah huruf jar dan kata setelahnya majrur namanya. Nah, ini sudut pandang nahwu ya. Al-qatil. Al-qatilu kita baca rofa karena dia mubtada. Ya, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Sementara al-maktulu, kenapa al-maktulu? Kenapa dia rofa juga? Karena dia maktuf. Jadi al-maktulu posisinya maktuf, hukumnya rofa, tanda rofanya dhammah karena dia isim mufrad. Nah, sekarang kalau kita terapkan ilmu sorofnya, gimana cara nerjemahnya? Al-qatilu. Orang yang membunuh. Wal maktulu, dan orang yang dibunuh itu finnar. Nah, itu dua-duanya di neraka. Nah, ini konteksnya ini hadis Nabi ya, konteksnya adalah untuk orang yang saling ingin membunuh ini. Ya. Jadi dua-duanya masuk neraka. Kenapa yang dibunuh juga masuk? Nah, karena dia cuman keduluan saja. Kalau seandainya dia duluan, berarti dia yang membunuh. Itu makanya dua-duanya masuk neraka. Nah, itu kata Nabi ya. Nah, kira-kira seperti ini kegunaan ilmu shorof. Jadi lebih kepada bagaimana cara kita menarik makna dari sebuah lafaz. Ya. Walaupun dia punya akar kata yang sama dengan fi'il madhi misalnya, tapi ketika dia sudah diubah ke sighat yang lain, maka nanti maknanya akan berubah. Nah, itulah yang disebut dengan ilmu shorof. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu paham sendiri ini. Al-maktul ini kenapa isim maf'ul? Ya, qatil, kenapa disebut isim fa'il? Ya kan? Kemudian apa lagi? Muhammad. Nah, Muhammad juga isim fa'il ini sebenarnya. Mufa'al ya. Nah, tapi nanti insya Allah akan kita bahas di di shorof 2. Nah, Muhammadin. Oke. Nah, ini pengertian dari ilmu shorof. Nah, persamaannya, nah ini tadi sudah kita bahas ya. Jadi shorof itu perubahan kata dasar kepada kata berimbuhan. Misalnya buka. Nah, dalam bahasa Indonesia ada berapa perubahannya? Tidak menentu ya. Kadang bisa banyak, kadang hanya beberapa. Nah, tidak menentu. Misalnya buka. Bisanya berapa ini? Membuka, dibuka, pembukaan, terbuka, telah dibuka, bukalah, jangan buka, pembuka. Masih ada yang lain Bapak Ibu? Ada nggak? Pembukaan sudah. Terbuka sudah. Telah dibuka. Bukalah, jangan buka. Nah, kira-kira seperti inilah ya. Kita nggak bisa memastikan. Nah, sekarang coba makan.
kira-kira perubahannya ada berapa? Makan. Makan, Sudah dimakan. telah makan, akan Maka- makan, Sedang makan. Nah, sedang makan, Sedang makan. makanlah, jangan makan. ah, makanan ya. Makanan, kemudian Makan. makanlah, Dimakan. dimakankan, ada. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau bahasa Indonesia nggak pasti perubahannya, ya nggak pasti. Maksudnya satu kata ada yang perubahannya banyak, dan satu kata ada yang mungkin perubahannya hanya 5 atau 6 saja. Nah, tapi dalam bahasa Arab satu kata dasar itu sudah dipatenkan perubahannya ada 10. Nah, 11 dengan kata dasarnya. Ya. Nah, misalnya qatala. Nah, nanti ketika dia diubah menjadi kata berimbuhan, nah jumlahnya semuanya ada 11. Nah, misalnya qatala. Ya. Qatala. Nah, nanti dia akan berubah menjadi yaqtulu. Kemudian qatlan. Ya, qatlan. Kemudian maqtalan. Ya, maqtalan. Kemudian qatilun. Kemudian maqtulun. Nah, maqtulun. Kemudian uqtul. Ya. Uqtullah. La taqtul. Kemudian maqtalun. Maqtalun. Miqtalun. Nah, miqtalun. Nah, seperti ini. Nah, jadi satu kata dasar dalam bahasa Arab itu dia sudah paten. Perubahannya hanya ada 11. Nah, jadi nggak ada berlebih berkurang seperti bahasa Indonesia ya. Dan aturannya nggak jelas ini perubahannya. Nah, dalam bahasa Arab perubahannya sudah jelas. Nah, pertanyaan yang muncul, kenapa perubahannya seperti ini? Kenapa qatala yaqtulu bukan qatala yaqtilu? Atau kenapa bukan qatala yaqtalu? Ya kan? Kalau Bapak Ibu yang baru, nah, bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali belajar, pasti agak bingung ya. Kenapa kok perubahannya mesti seperti ini? Nah, nggak usah bingung Bapak Ibu ya. Perubahannya seperti ini karena nanti ada pola-polanya, ada wazan-wazannya. Nah, jadi ketika ada fiil madhi dan mudhari'nya seperti ini, qatala yaqtulu, nah untuk setelahnya ini ada wazan tasrifannya namanya ya. Wazan bagaimana cara kita mengubahnya ke kata lain. Nah, jadi ketika kita hafal polanya, nah insya Allah apapun bentuknya kita akan bisa mengubahnya. Nah, nanti bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali, nah insya Allah nanti gampang ini. Ya. Nah, yang bagi yang bagi yang sudah pernah belajar atau yang sudah nonton videonya, nah ini sudah ada polanya. Ya, sudah ada pola atau wazannya. Nah, gitu. Nah, tadi saya bilang perubahan kata dasar menjadi kata berimbuhan dalam bahasa Arab tadi ada berapa? Ada 11. Ya, ada 11. Nah, apa saja yang 11? Nah, ini sudah kita bahas ya. Nah, kita mulai dari qatala. Ya, qatala. Nah, qatala ini disebut dengan fiil madhi. Nah, kemarin siapa ya? Pak Cahyo ya. Pak Cahyo di grup itu nulis fiil madhinya agak ada yang kurang sepertinya. Nah, fiil madhi kalau di bahasa Arab kan tulisannya seperti ini, Bapak Ibu. Al-fi'lul madhi. Ya, al-fi'lul madhi. Nah, oke. Nah, apa itu fi'il madhi? Fi'il madhi itu adalah kalimat yang mengandung makna kejadian pada masa lampau. Nah, masa lampau atau sudah terjadi. Nah, itu disebut dengan fi'il madhi. Ya, pokoknya kata kerja bentuk lampau. Kalau dalam bahasa Inggris past tense ya. Nah, jadi kata kerja untuk masa lampau. Nah, itu disebut dengan fi'il madhi. Dan cara menerjemahnya itu dengan memunculkan makna telah atau sudah. Nah, telah misalnya, telah. Nah, misalnya jalasa. Apa makna jalasa? Duduk. Telah duduk ya.
Nah, kenapa bisa kita munculkan makna telah? Karena Nah, karena dia fi'il madhi, ya, karena dia fi'il madhi. Dari mana kita tahu jalasa ini fi'il madhi? Mengikuti wazan fa'ala. Nah, karena dia nanti ngikutin wazan, ya. Dia ngikutin wazan. Nah, nanti wazan fi'il madhi ini bagi Bapak Ibu yang baru pertama, nah nanti polanya semuanya ada 38. Dan jalasa ini adalah salah satu dari pola yang 38 itu. Nah, itu makanya kita bisa memastikan kalau jalasa ini adalah fi'il madhi. Begitu juga dengan nasara, juga fi'il madhi. Gimana cara nerjemahnya Bapak Ibu? Nasara? Telah menolong. Telah menolong. Kemudian doroba. Telah memukul. Nah, telah memukul. Nah, pokoknya kalau ketemu dengan fi'il madhi, nah itu semuanya maknakan telah gitu ya, atau sudah. Nah, telah atau sudah. Oke, ini sigat yang pertama. Dan kita sepakati fi'il madhi ini sebagai kata dasar. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya fi'il mudhari'. Ya, atau kalau bahasa Arabnya al-fi'lul mudhari'. Ya, al-fi'lul mudhari'. Nah, susunannya naat man'ut ini Bapak Ibu. Sama dengan fi'il madhi, ya. Nah, apa itu fi'il mudhari'? Kalimat yang mengandung makna kejadian yang sedang atau akan terjadi. Nah, sedang atau akan terjadi. Nah, jadi makna fi'il mudhari' ini boleh dua. Boleh diartikan sedang, kemudian boleh dimaknakan akan. Nah, misalnya yansuru. Apa makna yansuru? Akan menolong. Nah, akan, sedang atau akan menolong. Ya, sedang atau akan menolong. Ya, jelisu. Akan duduk. Sedang atau akan duduk. Boleh dua ya. Yadribu. Sedang atau akan memukul. Yadribu. Nah, yadribu berubah dari doroba. Yang suruh berubah dari nasara. Kemudian yajlisu berubah dari jalasa. Nah, ini bentuk mudhari'nya. Ya, yajlisu, yansuru, kemudian yadribu. Oke, ini fi'il mudhari'. Kemudian yang ketiga ada namanya masdar. Nah, ini aneh-aneh namanya bagi yang baru mendengar ya. Nah, masdar, al-masdar. Ya. Nah, apa itu masdar? Kalimat yang mengandung makna kejadian tapi tidak disertai oleh keterangan waktu. Nah, ini bedanya dengan fi'il mudhari' ataupun fi'il madhi. Ya, dia menunjukkan kejadian tapi tidak disertai oleh keterangan waktu. Nah, misal julusan. Julusan. Nah, ini masdar ini ya. Julusan. Apa makna julusan? Kedudukan. Duduk saja. Duduk saja, Pak. Ya. Duduk ya. Nah, duduk dia kata tanpa imbuhan sebenarnya ini. Julusan, duduk. Ya. Kemudian nasron. Pertolongan. Nasron bisa menolong, bisa pertolongan. Ya, pertolongan, nasron. Nah, dia masdar namanya, nasron. Kemudian dorban. Pukulan. Dorban. Nah, dorban ini bisa maknanya pukulan atau memukul. Nah, jadi masdar ini dia tetap mengandung makna kejadian, tapi dia bukan kata kerja. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu garis bawahi ya. Dia bukan kata kerja. Jenis katanya tergolong sebagai isim ini masdar ini. Nah, misalnya nasron. Nasron fi'il atau isim Bapak Ibu? Isim ya. Kenapa isim? Tanwin. Karena dia bertanwin. Tidak mungkin fi'il bertanwin. Nah, itu makanya masdar ini kelas katanya adalah isim. Julusan, kemudian dorban. Nah, jadi kalau seandainya disebut masdar, nanti berarti masdar itu adalah kata yang mengandung kejadian tapi tidak disertai waktu. Oke, ini yang ketiga, masdar. Kemudian yang keempat, masdar mim namanya. Ya, al-masdarul mimi dalam bahasa Arabnya ya. Nah, apa itu masdar mim? Masdar yang diawali oleh huruf mim.
Ya. Jadi masdar mim ini sama dengan masdar secara makna, ya. Bedanya hanya dalam bentuk saja. Kalau masdar mim dia diawali oleh huruf mim tambahan. Nah, biasanya polanya adalah maf'alun. Nah, maf'alun. Nah, contohnya Majlasun. majlasun. Iya, benar, Bu. Majlasun. Kemudian mansorun, madrobun. Nah, ini semuanya sama dengan masdar yang di atas ini. Bedanya apa? Bedanya hanya dalam hal bentuk saja. Nah, jadi boleh saja masdar itu kita pakai salah satu dari dua ini. Boleh masdar biasa, boleh juga masdar mim yang diawali oleh huruf mim. Nah, cara nerjemahnya sama juga. Majlas artinya apa? Duduk. Mansor pertolongan atau menolong. Madrob pukulan atau memukul. Nah, boleh saja. Ya, karena secara makna dia sama persis dengan masdar yang sebelumnya, masdar biasa ini. Nah, bedanya kalau masdar biasa ini juga ya, bentuknya harus kita lihat di kamus. Tidak bisa kita terka. Ya, tidak bisa kita terka. Jadi masdar yang seperti ini, masdar yang bentuk sigot yang ketiga, nah itu nanti kita pastikan bentuknya di kamus, nggak bisa kita terka. Sementara kalau masdar mim, nah polanya selalu seperti ini, maf'alun. Ya, maf'alun. Oke, nah itu bedanya ya Bapak Ibu. Oke. Terus yang kelima ada namanya isim fa'il. Ya, isim fa'il. Nah, ismul fa'il. Nah, ini mudhaf-mudhafun ilaih susunannya. Oke. Nah, apa itu isim fa'il? Kalimat yang mengandung makna orang yang melakukan perbuatan. Ya. Nah, biasanya polanya fa'ilun. Nah, misalnya apa? Jalisun. Kemudian nasirun. Ya, kemudian doribun. Nah, ini semuanya sigot. Nah, jadi yang 11 ini bisa juga kita sebut dengan sigot ya. Kalau seandainya saya tanya, jalisun, apa sigotnya? Isim fa'il. Apa polanya? Fa'ilun. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal jawab fa'ilun. Ya. Jadi polanya kebetulan fa'ilun. Dari mana kita tahu? Nah, nanti kita belajar pola ya. Nah, sekarang jalisun ini adalah isim fa'il. Jalisun. Apa artinya jalisun? Orang yang duduk. Nah, kalau nasirun orang yang menolong. Doribun orang yang memukul. Nah, ini isim fa'ilunnya nggak ditulis, Wak. Iya? Oh Fa'ilunnya ya. nggak ditulis. Fa'ilun. Nah, dengan pola ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Fa'ilun. Nah, oke. Untuk memudahkan ya. Sebenarnya ini hanya salah satu saja pola dari isim fa'il. Tapi untuk mempermudah, fa'ilun kita pakai aja dulu. Nah, jadi kalau isim fa'il polanya fa'ilun, jalisun, nasirun, doribun. Oke. Kalau masdar mim tadi maf'alun. Kalau masdar biasa, nah kalau masdar tidak ada polanya. Lihat di kamus. Nah, lihat di kamus. Fi'il mudhari lihat di kamus. Fi'il madhi lihat di kamus. Nah, itu makanya penting sekali kamus. Mungkin Bapak Ibu sudah punya kamus semua? Sudah, kamus. Alhamdulillah ya. Sudah, Pak. Nah, itu nanti insya Allah banyak fungsinya ya, banyak gunanya itu. Oke. Tadi sampai isim fa'il. Isim fa'il. Nah, sekarang isim maf'ul ya. Isim maf'ul. Nah, isim maf'ul ini kebalikan dari isim fa'il. Yaitu kalimat yang mengandung makna orang yang dikenai perbuatan. Nah, orang yang dikenai perbuatan. Nah, orang yang dikenai perbuatan. Biasanya polanya, nah dengan pola kita samakan. Polanya maf'ulun. Nah, salah satu polanya maksudnya ya adalah maf'ulun.
Oke. Maf'ulun. Nah, misalnya mansurun. Ya, mansurun. Oke, terus kalau ini madrubun. Ya, madrubun. Nah, gimana cara nerjemah mansurun? Orang yang ditolong. Orang yang ditolong maknanya. Jadi isim maf'ul ini selalu orang yang ya, orang yang Kalau isim fa'il orang yang Nah, itu bedanya. Mansurun orang yang ditolong, madrubun orang yang dipukul. Kalau Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Yusuf yang ditolong. Nah, madrubun ya. Kemudian maftuhun, Pak Maftuh Basyuni. Maftuhun, apa arti maftuhun? Buka. Orang yang dibuka. Ya, orang yang dibuka. Nah, apanya yang dibuka? Ya, nah, kebetulan nama beliau Maftuh ya, Pak Maftuh. Mantan Menteri Agama Maftuh Basyuni. Nah, itu isim maf'ul ya, isim maf'ul. Kemudian yang ketujuh ada namanya fi'il amr, fi'lul amri. Nah, bahasa Arabnya fi'lul amri. Nah, apa itu fi'il amr? Kata yang mengandung makna perintah untuk masa yang akan datang. Nah, ini yang disebut dengan fi'il amr. Kata perintah gitu ya. Kata perintah. Nah, wazannya ya atau polanya itu tidak bisa kita tentukan. Karena pola fi'il amr ini nanti ngikut kepada fi'il mudhari'. Nah, gimana cara mengubahnya? Nah, nanti kita bahas. Ya. Nah, salah satu contohnya adalah ijlis. Ya, ijlis. Apa arti ijlis, Bapak Ibu? Duduklah. Duduklah. Unsur. Tolonglah. Idrib. Pukullah. Iftah. Bukalah. Il'ab. Mainlah. Mainlah. Nah, unzur. Lihatlah. Nah, itu semuanya adalah fi'il amar. Berarti cara nerjemah fi'il amar itu munculkan kata kerja dan iringi dengan kata lah. Nah, gitu ya. Munculkan kata kerjanya, kemudian munculkan makna lah. Tolonglah, duduklah, bantulah, pukullah. Nah, itu semuanya adalah fi'il amar. Dan dia fi'il amar ini polanya nanti tergantung kepada fi'il mudhari'. Karena fi'il amar itu terbuat dari fi'il mudhari'. Nah, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, terus yang selanjutnya fi'il nahi ya. Fi'il nahi kata yang mengandung makna larangan pada masa yang akan datang. Nah, ini kebalikan dari fi'il amar. Fi'il nahi. Cara nerjemahnya munculkan makna jangan di awal kata kerja. Nah, misalnya jangan tolong. Nah, apa bahasa Arabnya? La tansur. Nah, la tansur. Kalau la tajlis jangan duduk. Nah, jangan duduk. La tajlis. Kemudian jangan memukul. La tadrib. Jangan melihat. La tanzur. Ya, jangan bermain. La tal'ab. Nah, la tal'ab dan lain-lain. Nah, itu disebut dengan fi'il nahi. Jadi fi'il nahi cirinya diawali oleh la seperti ini. Namanya la nahi nanti. Ya, la nahi. Oke, terus selanjutnya ada istilah isim zaman. Ya, sighat isim zaman. Nah, apa itu isim zaman? Isim yang mengandung makna waktu terjadinya sebuah perbuatan. Nah, jadi cara nerjemahnya nanti munculkan makna waktu sebelum kejadian atau sebelum kata kerja. Waktu menolong. Nah, misalnya apa ini? Majlisun. Nah, majlisun. Kemudian mansorun. Nah, kenapa beda-beda? Nah, ini lagi-lagi sesuai dengan polanya nanti Bapak Ibu ya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa majlisun kenapa mansorun bukan mansirun. Nah, ini nanti ada polanya. Kita akan bahas. Ya. Kemudian madrobun atau madribun? Madribun. Ya, madribun karena mudhari'nya yadribu. Nah,
Nanti dia terkait juga dengan fi'il mudhari. Berarti majlisun artinya waktu duduk. Ya, mansorun waktu menolong, madribun waktu memukul. Waktu memukul. Kemudian isim makan. Nah, ini bukan makan lawan dari minum ya. Makan itu kalau bahasa Arabnya gini, ismul makan gitu. Ismul makan. Ya. Nah, apa itu isim makan? Isim yang mengandung makna tempat terjadinya sebuah perbuatan. Nah, biasanya isim makan ini kita terjemahkan dengan tempat, tempat menolong. Ya, tempat menolong. Nah, terkait dengan polanya sama persis dengan isim zaman. Sehingga bacaannya apa ini Bapak Ibu? Majlisun. Mansorun. Kemudian madribun. Nah, sama persis dengan isim zaman. Lantas kalau sama persis, gimana cara membedakannya? Nah, caranya adalah dengan melihat konteks kata sebelum dan sesudahnya. Nah, jadi nanti kalau dalam kalimat gampang membedakannya. Tapi kalau hanya kata seperti ini, ya kita agak kesulitan ya. Tapi kalau sudah di dalam kalimat, nah pasti nanti ada semacam konteks kata sebelum dan sesudahnya. Sehingga kita akan gampang membedakan apakah dia isim zaman atau isim makan. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir isim alat namanya. Atau ismul alah. Ismul alah. Ya, nama alat. Oke. Apa itu isim alat? Isim yang mengandung makna alat untuk melakukan sebuah pekerjaan. Nah, misalnya bacaannya ini mijlas. Ya, mijlasun. Kemudian min sorun. Kemudian midrobun. Nah, ini alat semua. Biasanya polanya mif'al. Ya, mif'al. Mijlasun, min sorun, midrobun. Oke. Majlis. Mijlas. Apa ini mijlas, Bapak Ibu? Alat duduk. Alat duduk. Minsor. Alat menolong. Midrob. Alat memukul. Berarti palu ini ya, midrob. Nah, midrob. Nah, jadi seperti ini ya. Dalam bahasa Arab, kalau kita ingin mengubah atau memunculkan makna alat, maka ubah fi'il madhinya menjadi isim alat. Kita ingin mengubah atau memunculkan makna perintah, berarti fi'il madhinya kita ubah jadi fi'il amar. Kita ingin memunculkan makna pelaku, berarti fi'il madhinya kita ubah menjadi isim fa'il. Pelaku ya. Kalau yang dikenai baru isim maf'ul. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira inilah 11 sighat atau 11 bentuk perubahan yang ada dalam bahasa Arab. Mulai dari fi'il madhi, mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian isim fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Dan yang 11 ini disebut juga dengan apa, Bapak Ibu? Sighat. Nah, jadi kalau seandainya saya tanya, apa sighat julusan? Jawabannya adalah masdar. Ya, masdar. Apa sighat dari jalisun? Isim fa'il. Sighat la tajlis? Fi'il nahi. Oke, nah sekarang muncul apa namanya? Saya teringat pertanyaan Bu Murni dulu. Ya, beliau hadir nggak ya? Tadi saya lihat hadir, ada. Pak. Nah, hadir ya. Oke. Nah, dulu Ibu pernah nanya gimana cara ngelihat kamus ya, Bu ya? Nah, betul, Pak. Nah, itu masih saya pertanyakan. Nah, jawabannya di sini, Bu. Kalau dalam bahasa Indonesia, misalnya kita nggak tahu nih arti terbuka. Yang kita cari apa, Bu? Terbukanya atau kata dasarnya? Biasanya kata dasarnya. Nah, kata dasarnya. Sama juga dengan bahasa Arab, Bu. Misalnya Ibu ragu, nah tadi kan qatil ya. Ada kalimat maktul lah misalnya. Al-qatilu wal maktulu finnar. Ya, pembunuh dan orang yang dibunuh berada di
neraka. Nah, misalnya Ibu kurang paham makna maktul. Kira-kira yang dicari di kamus itu maktul langsung atau kita kembalikan ke wazan ininya, ke kata dasarnya? Dasar. Nah, kita kembalikan ke kata dasarnya. Ya. Jadi kalau Ibu nemu misalnya mansurun, yang dicari di kamus bukan kalimat mansurun, bukan di huruf mim yang dicari. Tapi kembalikan dulu mansur ini ke fi'il madhinya. Apa fi'il madhi mansurun? Nasara. Nah, nasara inilah yang Ibu cari di kamus nanti. Ya, nyarinya di bab nun. Ya, di bab nun. Karena kalau Ibu nyari di bab mim, nah itu insya Allah nggak ketemu. Berarti kita harus tahu kata dasarnya dulu ya Ustaz. Nah, iya. Jadi kita caranya nanti ada wazannya, Bu. Nah, jadi nggak usah cemas dulu. Ini gimana cara mengembalikannya ke fi'il madhi ini? Nah, nanti kalau sudah tahu wazan aslinya, wazan-wazannya nanti gampang. Ya. Berarti dari wazan dulu akan diketahui dasar gitu Ustaz. Iya, dari bentuknya kita kenali dulu wazan bentuknya ini. Nah, kalau Ibu sudah tahu mansur, sigatnya apa, Bu? Mansurun. Isim maf'ul. Isim maf'ul. Kenapa Ibu berani nyebutnya isim maf'ul? Karena polanya maf'ulun. Oke. Ingat, isim maf'ul itu urutan keberapa dalam urutan sigat? 6. Nah, 6. Ibu mundur tasrifkan atau Ibu ubah maf'ulun ini mundur menjadi fi'il madhi. Nah, jadi ini dia. Ya, mansurun berarti ubah menjadi nasara. Madrubun berarti ubah menjadi doroba. Nah, buang huruf tambahannya. Ya, buang huruf tambahannya, kembalikan dia ke fi'il madhi. Nah, nanti apa saja bentuk fi'il madhi, nah nanti kita bahas. Nanti semuanya ada, Bu. Nah, sekarang yadribu. Gimana cara Ibu nyari yadribu? Di bab ya atau di bab dot? Bab dot. Kenapa dot? Kenapa dot? Karena kata dasar dari yadribu adalah doroba. Nah, bukan yadribu yang dicari, tapi doroba. Nah, gitu. Nah, itu makanya kemarin saya rekomendasi Kamus Mahmud Yunus. Nah, karena di kamus itu disebutkan tiga sigot pertama, fi'il madhi, mudhari, masdar. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menentukan madhi, mudhari, masdar langsung gitu. Ya, walaupun kamusnya kecil, cuma 500 halaman, kalau kata Bu Susi itu bukan tipis kita bilang. Ya. Tapi kalau dibanding dengan kamus yang bahasa Arab yang lain, yang jumlahnya 1000 halaman, bahkan ada yang 2000, nah itu tergolong tipis ya. Itu kecil itu kamusnya. Nah, jadi minimal Bapak Ibu punya kamus itu. Nah, sehingga nanti kalau ketemu dengan majlas, yang dicari bukan mim lagi, tapi yang dicari apa, Bu? Jalasa. Ya, jalasa. Kalau ketemu dengan la tadrib, yang dicari doroba. Ya, karena la tadrib ini bukan kata dasar, tapi dia fi'il nahi. Atau sigat yang ke-8 dari dari perubahan kata ya. Iya. Nah, seperti itu Bu. Iya. Murni. Jazakallah khairan. Bisa dipahami, Bu ya? Bisa. Ya, silakan, Pak. Pak Ustadz, ini tadi kata Pak Ustadz isim zaman sama isim makan itu dilihat dari mudorenya juga majlisun, jalasa, yajlisu, ya, doroba, yadribu, jadi isim makannya madribun. Nah sekarang pas ketika nasoro yang itu isim makan sama isim zamannya itu mansorun, tidak mansurun. Kenapa? Oh iya. Nah itu kaedahnya gini Pak. Kalau ain fiil, nah ini istilah ya, ini belum kita review nih, tapi nggak apa, nanti tahu juga yang lain. Nah jadi kaedahnya untuk menentukan harkat huruf sebelum akhir dari isim zaman atau isim makan, kita lihat dari harkat ain fiil mudhari'nya.
Nah, kalau ain fi'il mudhari'nya kasroh, maka harkat sebelum akhir isim zaman dan makan juga kasroh. Nah, itu satu, Pak. Kemudian kalau ain fi'il dari fi'il mudhari' itu dhammah atau fathah, maka huruf sebelum akhir isim zaman dan makannya hanya fathah saja. Nah, jadi kalau dhammah ain fi'il mudhari'nya, maka sebelum akhir isim zaman dan makannya itu fathah, Pak. Nggak ada yang bacaannya mansur. Isim zaman, isim makan. Jadi nggak ada yang bacaannya maf'ul nanti. Yang ada itu maf'alun atau maf'ilun. Nah, itu wazan untuk isim zaman dan makan. Nah, saya ulangi. Jadi kaidahnya, kalau ain fi'il dari mudhari itu kasroh, maka huruf sebelum akhir isim zaman dan makan itu juga kasroh. Tapi kalau ain fi'il mudhari itu dhammah atau fathah, maka huruf sebelum akhir isim zaman dan makan itu adalah fathah saja. Nah, jadi nggak akan ditemukan isim zaman dan makan, tapi polanya maf'ulun, nggak ada. Nah, seperti itu Pak Aji, Pak Ajis ya. Ya, Ustaz. Nah, oke. Baik. Ustaz mau bertanya. Iya, silakan, Pak. Mansurun itu dilihat ain fi'ilnya itu dari fi'il mudhari'nya atau dari fi'il madinya? Dari fi'il madinya, Mbak. Nah, jadi setelah ini kita akan bahas nih, ya. Nah, jadi ain fi'ilnya itu dilihat dari penentuan ininya maksudnya, mansurunnya. Iya, Ustaz. Dilihat dari fi'il mudhari'nya, Mbak. Fi'il mudhari'nya. Jadi mansurun, ya mansurun itu kan mudhari'nya yansuru kan? Yansuru. Nah, yansuru itu ain fi'ilnya dhammah. Nah, sehingga di sini fathah jadinya, pasti isim makan. Oh iya, Ustaz. Nah, gitu. Kemudian majlisun, mudhari'nya apa majlisun? Yajlisu. Berarti ain fi'ilnya kasroh. Nah, sehingga huruf sebelum akhir isim makan itu juga kasroh. Nah, gitu. Kalau yaftahu, apa isim makannya, Bu? Yaftahu. Maftahun. Sekarang yaqtulu, apa isim makannya? Maqtulun atau maqtalun? Maqtalun. Ya, maqtalun. Kenapa tak bukan dhammah? Karena karena ain fi'il mudhari'nya dhammah. Kalau dhammah berarti huruf sebelum akhir isim makannya fathah. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Bapak Ibu. Insya Allah. Oke. Nah, ini sesi pertama ya. Nah, kemudian sesi yang kedua. Nah, sesi kedua ini lebih gampang. Sesi kedua ini kita bahas kemarin tentang bina. Nah, ini istilah baru lagi nih. Bina fi'il. Ya, bina fi'il. Kalau yang tadi apa? Sighat. Nah, berarti kalau saya tanya, ada berapa sighat dalam ilmu sorof? Jawabannya ada 11. Nah, apa yang 11? Fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat. Harus urut ya itu ya, Ustaz. Urut, Bu. Supaya lebih mudah diurutkan. Nah, itu yang saya bilang tadi. Kalau bahasa Indonesia kan nggak nentu kan? Nggak ada ketentuan, harus kita urut dari misalnya memukul, dipukul, pukul lah, nggak kayak gitu. Tapi kalau bahasa Arab berurut. Nah, jadi kita bisa aja dibilang sighat nomor sekian, sighat nomor sekian. Boleh, Bu, boleh. Tapi nggak lazim ya, Ustaz. Tapi nggak biasa nyebut seperti itu. Oh iya. Langsung saja sebut namanya. Kalau yang nomor 3 berarti masdar. Yang nomor 5 berarti isim
fa'il ya. Fa'il. Nah, nomor 11 isim alat. Nah, itu nanti dibiasakan aja, Bu. Nanti lama-kelamaan itu jadi apa namanya? Nah, kalau bahasa saya dulu dizikirkan gitu ya. Belum tidur dibaca berulang kali, 10 kali. Fi'il madhi, mudhari, masdar, masdar mim, isim fa'il, isim maf'ul. Nah, gitu aja, Bu. Zikir sebelum tidur. Oke. Nah, itu sigot ya. Nah, sekarang bina. Nah, bina, nah ini istilah juga. Bina fi'il. Nah, apa itu bina fi'il? Yaitu pembahagian fi'il, baik sulasi ataupun rubai berdasarkan huruf asalnya. Nah, ini bina fi'il ini kita tentukan di fi'il madhi ya. Nah, jadi fi'il madhi itu berdasarkan bina. Nah, apa itu bina? Pembahagian fi'il madhi itu berdasarkan huruf asalnya. Apakah huruf asal itu ada huruf ilatnya atau huruf sahih semua? Nah, ini sudah kita jelaskan semua ya istilah ini. Nah, sulasi, apa itu fi'il sulasi Bapak Ibu? Yang terdiri tiga. Nah, kalau fi'il sulasi, fi'il yang jumlah hurufnya tiga. Nah, jadi kalau Bapak Ibu, nah misalnya tadi kan banyak tuh contoh jalasa, qa'ada, qatala. Nah, itu semuanya disebut dengan fi'il sulasi. Nah, kenapa sulasi? Karena jumlahnya tiga. Kemudian rubai. Apa itu rubai? 4 huruf. Nah, fi'il yang fi'il madhinya ada 4 huruf. Ada 4 huruf. Nah, itu disebut rubai. Nah, jadi fi'il, asal fi'il itu hurufnya ada kalanya 3, ada kalanya 4. Kalau yang 3 disebut dengan fi'il sulasi, kalau yang 4 disebut dengan fi'il rubai. Nah, gitu. Nah, pembahagiannya itu didasarkan dengan apa? Didasarkan kepada huruf asalnya. Nah, sekarang huruf asal itu apa? Nah, gini ya. Nah, huruf asal itu kalau fi'il sulasi, itu polanya selalu fa'ala, Bapak Ibu. Ya, polanya selalu fa'ala. Nah, fa'ala ini kalau kita preteli, fa-nya ini disebut dengan fa fi'il. Nah, ini istilah juga. Fa-nya disebut dengan fa fi'il, ain-nya disebut dengan ain fi'il, dan lam-nya disebut dengan lam fi'il. Nah, jadi selalu seperti ini, Bu. Ya, huruf pertama disebut fa fi'il, huruf kedua disebut ain fi'il, dan huruf ketiga disebut dengan lam fi'il. Nah, misalnya ada kalimat lain, nasara. Ya, nasara. Berarti nunnya apa ini? Fa fi'il. Fa fi'il. Sod? Ain fi'il. Ro? Lam fi'il. La'iba. Lamnya, Bapak Ibu. Fa fi'il. Fa fi'il. Kemudian ainnya. Ain fi'il. Ba-nya. Lam fi'il. Nah, seperti itu seterusnya. Syariba. Minum misalnya. Syariba. Shinnya. Shinnya fa fi'il. Ro-nya ain fi'il. Ba-nya lam fi'il. Ba-nya sebagai lam fi'il. Nah, seperti ini ketentuannya. Ini bahagian-bahagian dari apa namanya fi'il sulasi. Oke. Nah, kemudian yang kedua tadi ada rubai ya. Nah, kalau rubai itu pola dasarnya itu adalah fa'lala. Nah, jumlah hurufnya ada 4 kan ini. Fa'lala. Nah, ketentuannya gimana fa'lala? Fa-nya disebut dengan fa fi'il, ain-nya disebut dengan ain fi'il, lam ini disebut dengan lam fi'il pertama, dan lam yang kedua disebut dengan lam fi'il kedua. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi setiap kata yang sepola, nah itu sama istilahnya. Misalnya jalbaba. Jalbaba. Nah, misalnya jim, kita sebut apa Bapak Ibu? Jim. Fa fi'il. Lamnya ain fi'il. Ba yang pertama. Ba-nya lam fi'il pertama, ba kedua. Yang kedua. Lam fi'il kedua. Selalu seperti ini ya.
Atau misalnya contoh lain, fal-fala misalnya, fal-fala. Nah, fal-fala, fa-nya fa fi'il, lamnya ain fi'il. Oke, fa-nya lam fi'il. Lam fi'il pertama. Lamnya fi'il kedua. Nah, lam yang terakhir, lam fi'il kedua. Nah, ini selalu seperti ini. Selalu seperti ini. Jadi Bapak Ibu jangan sebut jim fi'il. Lam fi'il, ba fi'il, ba yang kedua, ba fi'il kedua. Enggak. Jadi namanya sudah paten, fa-nya fa fi'il, atau huruf pertamanya fa fi'il, huruf kedua ain fi'il, huruf ketiga lam fi'il pertama, dan huruf keempatnya disebut dengan lam fi'il kedua. Ya, Pak? Kalau yang fi'il rubai kan jelas ya, jalbaba, falfa. Tapi kalau di yang fi'il sulasi, itu kan pola fa'ala. Tapi ketika la'iba, kok tidak la'a. Oke. Ya, bagus Pak. Ini pertanyaan sangat mendasar. Ya. Kenapa fi'il madhi yang sulasi ini beda-beda? Ada yang nasara, la'iba, syariba, bahkan nanti ada juga yang domah tengahnya, Pak. Tengahnya ada yang domah. Contohnya hasuna. Nah, hasuna. Nah, pertanyaannya kenapa enggak satu pola? Ya. Nah, tadi kan saya pernah bilang, Pak. Pola fi'il madhi dalam ilmu shorof ini nanti semuanya ada 38. Nah, jadi fi'il madhi yang 3 huruf ini polanya ada 3. Ada yang fathah semua, nasara. Ada yang kasrah di tengahnya, la'iba. Ada yang dhammah tengahnya, hasuna. Nah, ini kita hilangkan ya, syariba. Nah, jadi untuk fi'il yang 3 huruf, nanti polanya ada 3. Ada yang fathah huruf tengahnya, ada yang kasrah, dan ada yang dhammah. Nah, gitu ya. Nah, maksudnya apa efek perbedaan ini? Nasara, la'iba, hasuna. Apa efeknya? Efeknya adalah nanti di kata imbuhannya, kata berimbuhannya. Nanti perubahannya akan berbeda, Pak. Nah, misalnya nasara ya. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsur. Nah, ingat fi'il amarnya tadi apa? Unsur. Tapi kalau la'iba yang tengahnya kasrah, nah nanti perubahannya beda lagi. La'iba yal'abu la'aban atau la'ban. Ya, wa mal'aban fahuwa la'ibun wa dzaka mal'ubun il'ab. Nah, beda kan? Kalau nasara tadi apa? Unsur. Tapi kalau la'iba fil amarnya il'ab. Nah, kenapa berbeda bentuknya? Ya karena fi'il madinya juga berbeda, fi'il mudhari'nya juga berbeda. Nah, dari mana kita tahu nanti perubahan-perubahannya itu? Kenapa nasara unsur, kemudian la'iba il'ab? Nah, itu nanti ada polanya. Ada wazannya namanya, Pak. Nah, nanti semuanya insya Allah kita bahas di sesi ketiga dan keempat. Nah, itu kita sudah mulai bahas wazan nanti. Nah, gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami dulu, Pak, ya. Ya, siap. Oke. Nah, ini. Ya, jadi bina fi'il tadi pembahagian fi'il berdasarkan huruf asalnya. Apakah di huruf asal itu ada huruf ilatnya atau tidak? Nah, jadi dalam bahasa Arab, khususnya ilmu shorof, huruf hijaiyah itu dibagi dua. Ada istilahnya huruf ilat dan ada yang disebut dengan huruf sahih. Nah, apa itu huruf sahih? Semua huruf kecuali alif, waw, dan ya. Nah, itu disebut dengan huruf sahih. Ya, semua huruf hijaiyah selain yang 3, alif, waw, dan ya. Nah, itu disebut dengan huruf sahih.
Nah, sementara kalau huruf ilat itu hanya 3, yaitu alif, waw, dan ya saja, atau awai. Ya, kalau di mudah apa? Nah, ini seperti ini. Awai. Ya, kalau huruf ilat awai. Oke. Nah, selain awai itu disebut dengan huruf sahih. Nah, seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian bagian-bagian dasar kata, nah ini sudah tadi ya, sulasi dan rubai, fa fiil, ain fiil, dan lam fiil. Nah, ini sudah. Nah, sekarang baru pembahagian bina. Ya, pembahagian bina. Nah, bina dalam ilmu sorof ini semuanya ada 9. Masih ingat tadi bina itu apa, Bapak Ibu? Pembahagian fiil berdasarkan huruf asalnya. Nah, yang mana huruf asal tadi? Kalau sulasi ada berapa huruf asalnya? 3. Kalau rubai ada berapa? 4. Nah, bina itu yang 3 sama yang 4 itu isinya apa saja? Apakah huruf sahih semua? Atau sebahagian huruf ilat? Atau bagaimana? Nah, itu yang disebut dengan bina. Nah, contoh misalnya. Yang pertama ada istilahnya bina sahih. Ya, bina sahih. Bahasa Arabnya seperti ini, sahihun. Oke. Nah, apa itu bina sahih? Yaitu fiil yang seluruh huruf asalnya ditempati oleh huruf sahih. Ya. Huruf asal tadi kan 3 kalau sulasi ya. Nah, semuanya huruf sahih. Maka binanya disebut dengan bina sahih. Nah, contoh misalnya jalasa. Ya, jalasa. Kalau sighat jalasa ini apa Bapak Ibu? Fi'il madi. Fi'il madi. Cara nerjemahnya gimana? Telah duduk. Telah duduk. Nah, sekarang saya tanya, apa binanya jalasa? Bina sahih. Nah, bina sahih. Kenapa sahih? Karena tidak ada huruf ilat. Nah, karena huruf asalnya tidak ada huruf ilat atau semua huruf asalnya huruf sahih. Nah, sekarang jim misalnya. Jim huruf ilat atau huruf sahih? Sahih. Lam. Sahih. Sin. Sahih. Doroba sahih atau mu'tal sahih juga. Dot sahih, ra juga huruf sahih, kemudian ba juga huruf sahih. Nah, ini nanti kalau saya tanya binanya apa, berarti sahih jawabannya. Oke. Kemudian yang kedua ada namanya bina misal. Nah, misalun. Nah, ini istilah juga, ya. Nah, kalau misal itu adalah fi'il madhi yang fa fi'ilnya. Nah, ingat. Fa fi'il. Kalau fa fi'il di tengah, di tepi, kanan atau kiri, Bapak Ibu? Kanan. Ada yang jawab di kanan, ada yang jawab di kanan ya. Oke. Nah, jadi fa fi'il itu huruf pertama atau yang kanan. Oke. Jadi kalau bina misal, fa fi'ilnya huruf ilat. Nah, misal wajila. Apakah ada huruf ilat di sini, Bapak Ibu? Ada, yaitu waw. Waw ini ain fiil atau lam fiil? Ain fiil. Fa fiil. Ya, fa fiil. Karena fa fiilnya waw, maka binanya disebut juga dengan misalun wawiyun. Nah, misal wawi namanya. Karena fa fiilnya waw ya. Tapi kalau huruf ilatnya ya, maka disebut dengan misal ya. Nah, gitu. Jadi kalau waw misal wawi, kalau ya misal ya'i. Nah, hanya sebatas gini doang ya. Nah, ini istilah dulu. Jadi Bapak Ibu pahami istilah ini dulu. Gunanya buat apa? Nah, nanti di pertemuan selanjutnya pasti ada gunanya. Ya. Nanti kita jelaskan. Kemudian yang ketiga ada namanya ajwaf. Bina ajwaf. Ajwaf itu ain fiilnya huruf ilat. Kalau misal tadi fa fiilnya. Kalau ajwaf ain fiil. Berarti kalau ain fiil di mana Pak? Di tengah. Di tengah ya. Di tengah ada huruf ilat. Nah, contohnya misalnya qala. Ya. Qala. Kira-kira ain fiilnya yang mana Bapak Ibu?
Alif. Nah, Alif. Ya. Nah, berarti kalau tengahnya huruf ilat berarti ajwaf. Nah, pertanyaannya sekarang ajwaf wawi atau ajwaf ya'i? Ajwaf wawi. Ajwaf wawi. Kenapa wawi? Dilihat karena Wow. tulisannya berupa huruf waw. Nah, karena ain fiilnya asalnya sebenarnya adalah huruf waw. Nah, qala ini asalnya adalah qawala. Nah, qawala. Kenapa berubah menjadi qala? Nah, seperti yang saya sebut di video. Karena ada kaedah dalam bahasa Arab, kalau ada huruf waw atau huruf ya terletak sesudah fathah dalam satu kata, maka waw dan ya-nya wajib diganti menjadi alif. Nah, itu makanya qawala berubah menjadi qala. Ya, qawala berubah menjadi qala. Nah, karena asal alif ini waw, maka binanya disebut dengan ajwaf wawi. Nah, ajwaf wawi. Nah, sekarang ba'a. Ya, ba'a ajwaf wawi atau ajwaf ajwaf ya'i? Ajwaf ya'i ya. Kenapa ya'i, Bu? Dari ya. Nah, karena asal ba'a ini adalah baya'a. Ya, baya'a. Berarti ain fiilnya adalah huruf ya. Nah, kenapa diganti jadi alif? Karena terletak sesudah harkat fathah dalam satu kata. Nah, itu nanti namanya kaidah i'lal. Nanti kita bahas juga di sorof 5 dan 6 nanti insya Allah. Nah, ba'a ya. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu asal qala ini qawala? Kenapa bukan qayala? Dari mana kita tahu, Bapak Ibu? Dari kamus mungkin. Dari fi'il mudhari. Iya benar. Dua-duanya benar, Bu. Bisa dari kamus, bisa juga dengan melihat mudhari dan masdarnya. Nah, ngelihat masdar dengan mudhari di mana? Di kamus. Nah, jadi benar dua-duanya ya. Nah, jadi dilihat di kamus, kemudian dilihat di fi'il mudhari dan masdarnya. Jadi qala ini nanti mudhari'nya yaqulu, kemudian masdarnya adalah qaulan. Ya, qaulan. Berarti kalau qaulan ain fi'ilnya waw atau ya? Waw. Itu makanya dia tergolong ajwaf wawi. Nah, seperti itu. Nah, ini yang ketiga, ajwaf. Ya, ain fi'ilnya huruf ilat. Kemudian yang keempat ada namanya naqis. Ya, naqis itu lam fi'ilnya huruf lam fi'ilnya huruf ilat. Kalau lam fi'il berarti huruf yang terakhir. Nah, misalnya Roma. Ya, Roma. Apa asal Roma? Romaya. Dari mana kita tahu Roma asalnya Romaya? Boleh jawab dari kamus, boleh jawab dari mudhari dan masdarnya. Nah, mudhari Roma ini adalah yarmi. Nah, di akhirnya kan ada ya kan? Nah, berarti madinya adalah Romaya. Diganti ya-nya jadi alif karena terletak sesudah harkat fathah. Nah, gitu. Nah, jadi Roma naqis ya'i. Sementara kalau ghaza, nah, ghaza karena asalnya ghazawa, maka namanya adalah naqis wawi. Naqis wawi. Nah, ini naqis. Ya. Jadi ada misal, ada ajwaf, ada naqis. Oke, terus yang kelima ada namanya lafif makrun. Nah, makrun. Nah, Bapak Ibu ingat aja, lafif ini artinya berlapis. Ya, lafif itu artinya berlapis atau tersusun. Ya, berlapis atau tersusun. Kalau makrun itu artinya berturut-turut. Nah, berturut-turut. Ya. Berarti kalau makrun, lafif makrun, huruf ilatnya berturut-turut. Nah, pengertiannya. Fi'il madhi yang ain fi'il. Nah, ini dua ya. Ain fi'il dan lam fi'ilnya. Ain dan lam. Ain dan lam berturut-turut atau berpisah? Berturut-turut ya. Nah, itu makanya dia disebut makrun.
Nah, contohnya apa? Syawa. Ya, syawa. Apa asal syawa? Syawaya. Syawaya. Berarti dia bina apa ini? Syawaya. Bina lafif makrun. Ya, karena ain dan lam fiilnya huruf ilat. Nah, oke. Lafif makrun. Kalau mafruk, nah mafruk ini artinya terpisah. Nah, ini mafruk itu artinya terpisah. Artinya apa? Di sini huruf ilatnya lafif, berlapis atau tersusun, tapi dipisah. Nah, dipisah di tengahnya ada huruf sahih. Nah, gitu. Nah, secara pengertian, lafif mafruk ini adalah fiil madhi yang fa fiil dan lam fiilnya huruf ilat. Nah, fa dengan lam berjarak atau berturut-turut, Bu? Berjarak. Nah, berjarak. Ya, berjarak. Nah, itu makanya disebut dengan mafruk. Ya, contohnya waqa. Ya, contohnya waqa. Mana huruf ilatnya? Waw dan alif. Waw. Nah, waw dengan ya. Nah, yang di akhir ini ya ya, Pak ya? Iya. Ya. Nah, ya-nya tapi sudah diganti menjadi alif. Nah, kenapa diganti jadi alif? Karena terletak sesudah fathah. Nah, kaidahnya sama semua itu. Kok bengkok? Gimana, Bu? Alifnya kok bengkok, Ustaz? Alif itu penulisannya bisa beragam, Bu ya. Bisa berupa alif bengkok seperti ini atau alif layyinah. Boleh juga alif berdiri seperti ini. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, cuma kenapa saya tulis waqa'nya seperti ini? Karena di kamus seperti ini pedoman penulisannya. Kalau dituliskan dengan alif berdiri, boleh nggak, Bapak Ibu? Nggak boleh. Sesuai kamus. Boleh saja. Nah, cuma kita nggak sesuai kamus. Nah, itu aja, Bu. Ya, yang alif bagaimanapun bentuknya, boleh berdiri ataupun berbentuk iya atau alif layyinah. Nah, itu sama saja, sama-sama alif. Nah, cuma yang lebih afdolnya kita ngikutin ke kamus. Nah, gitu. Waqa, ya. Nah, ini namanya lafif mafruk. Nah, sekarang majmu. Nah, majmu ini bahasa kitanya komplikasi. Komplikasi artinya semua bahagian huruf asalnya huruf ilat. Artinya majmu ini lawan apa, Bapak Ibu? Sahih. Nah, lawan sahih. Kalau sahih semuanya sehat. Kalau majmu semuanya sakit ya, semuanya ilat semua. Ilat itu artinya sakit. Sudah sudah komplikasi lah ya. Wawun. Nah, wawun. Nah, ini semuanya huruf ilat ini. Waw, alif, waw. Ya yun, ya alif, ya. Nah, jadi khusus majmu ini hanya ada di kalimat isim saja. Nah, ini kita kasih merah. Nah, ini bina majmu khusus hanya ada di isim, tidak ada pada fi'il. Oke. Kemudian yang ke-8 ada mahmuz. Nah, mahmuz ya, mahmuz itu fi'il madhi yang salah satu huruf asalnya adalah hamzah. Nah, hamzah. Jadi kalau seandainya fa fi'il, ain fi'il atau lam fi'ilnya hamzah, berarti binanya namanya mahmuz. Nah, yang mana baginya nanti ada 3. Kalau hamzahnya di fa fi'il, namanya mahmuz fa. Kalau hamzahnya di ain, mahmuz ain. Kalau di lam fi'il, mahmuz lam. Ya, mahmuz lam. Nah, seperti itu. Jadi mahmuz ini Bapak Ibu ingat aja. Mahmuz hamzah ya. Mahmuz atau salah satu hurufnya adalah hamzah. Oke, ini mahmuz. Nah, kemudian yang terakhir mudha'af namanya. Mudha'af. Nah, tulisannya seperti ini. Mudha'afun. Ya. Nah, mudha'af ini bisa kita bagi 2. Ada mudha'af sulasi, kemudian ada mudha'af rubai. Nah, kalau sulasi berarti mudha'af yang disulasi. Kalau mudha'af rubai, mudha'af yang rubai. Nah, mudha'af sulasi adalah fi'il madhi yang ain fi'il.
Ya, dan lam fiilnya itu ditempati oleh huruf yang sama. Nah, ain dan lam fiilnya sama. Contoh, madda. Ya, madda asalnya adalah madada. Nah, kenapa bisa berubah menjadi madda? Nah, ini lagi-lagi ada kaedah juga dalam ilmu shorof. Kalau ada dua huruf yang sejenis, sama-sama berharkat di dalam satu kata, maka dia wajib diidghamkan namanya. Nah, wajib diidghamkan. Nah, kemudian dikasih tanda tasydid. Nah, contoh lain misalnya farro. Ya, apa asal farro? Faroro. Nah, faroro. Ya, faroro. Kenapa jadi farro? Diidghamkan. Karena ain dengan lamnya sejenis. Nah, kemudian mudha'af rubai. Nah, mudha'af rubai ini fi'il madhi yang fa fi'il, ya, fa fi'il, dan lam fi'il yang pertama. Nah, terdiri dari huruf yang sama. Fa dengan lam fi'il pertama. Kemudian ain fi'il. Nah, ini ain fi'il. Dan lam fi'il yang kedua, ini juga dari huruf yang sama. Nah, itu yang mudha'af rubai. Contohnya zalzala. Nah, zalzala. Mana yang fa dan lam fi'il pertama, Bapak Ibu? Fa fi'il zai. Ya kan? Yang lam fi'il pertama zai. Apakah hurufnya sama? Apakah hurufnya sama? Sama. Kemudian ain dengan lam fi'il kedua juga sama. Nah, jadi zalzala, ya, zalzala disebut bina mudha'af rubai. Ya. Nah, mudha'af rubai. Kenapa mudha'af rubai? Karena fa fi'il dan lam fi'il pertamanya sama. Kemudian ain fi'il dan lam keduanya sama. Contoh lain, fal-fala. Ya, fal-fala. Nah, ini juga mudha'af rubai ini, fal-fala. Kemudian qalqala. Kemudian apa lagi Bapak Ibu? Ya. Nah, nanti di amsilah tasrifiyah juga banyak contohnya ya. Amsilah tasrifiyah ya, kalau memungkinkan bagusnya Bapak Ibu punya yang apa namanya, yang bukunya gitu. Ya, karena yang PDF yang dibagikan Pak Suheng ya, itu ada beberapa halaman yang hilang. Saya juga punya itu. Ada beberapa halaman yang hilang, halaman 11, 12 kalau saya nggak salah. Nah, jadi ada kurangnya. Nah, kalau Bapak Ibu apa namanya punya kitab aslinya, nah itu lebih gampang ya. Nanti Bapak ya. Nah, iya. Ya, benar, Pak. Ada juga yang warna kuning itu, yang warna kuning. Kalau yang lama warna kuning ininya. Nah, kalau bisa Bapak Ibu koleksi ya, dua itu saja. Kitab Amsilah, kemudian Kamus Mahmud Yunus. Nah, itu sangat penting itu. Sangat penting. Itu juga berguna di nahwu ya, bukan hanya di shorof. Jadi di nahwu nanti kalau kita ketemu dengan apa namanya kata-kata yang sigot tertentu, nah itu nanti bisa kita cari di kamus. Nah, ini 5 menit terakhir. Ini latihan sangat ringan ini. Berdasarkan materi sesi pertama, tentukan sigot berikut. Nah, ini gampang sekali. Nah, Fatihun ya, Fatihun. Kira-kira sigotnya apa ini Bapak Ibu? Fatihun. Isim fa'il. Isim fa'il. Kenapa isim fa'il? Fa'ilun. Fa'ilun. Wazannya fa'ilun ya, fa'ilun. Cara nerjemahnya gimana? Fatihun. Orang yang membuka. Orang yang membuka ya, orang yang membuka. Oke. Sekarang mal'ubun. Isim maf'ul. Kenapa isim maf'ul? Sewazan dengan maf'ulun.
Kalau fatihun tadi fa'ilun. Ya. Kalau mal'ubun berarti maf'ulun, ya. Berarti apa cara nerjemahnya mal'ubun? Yang dimainkan. Nah, mal'ub ya, bola misalnya, yang dimainkan. Oke, nah sekarang idrib. Fi'il amar. Ya, fi'il amar. Kenapa fi'il amar? Nah, dia wazannya sama dengan if'il ya. Nah, sama dengan if'il. Kemudian qatlan. Masdar sewazan dengan fa'lan. Oke, pembunuhan artinya ya. Kemudian yanzuru. Fi'il mudhari. Kenapa mudhari, Bu? Yanzuru. Karena dia sewazan dengan yaf'ulu. Ya, sewazan dengan yaf'ulu. Kemudian akala. Ini jelas fi'il madhi ya. Karena dia sewazan dengan fa'ala. Oke, terus masyrob. Makan zaman. Nah, ini jawabannya bisa banyak ini. Jadi ini bisa banyak ya, bisa masdar mim, bisa isim zaman. Bisa masdar mim, bisa isim zaman, dan bisa juga isim makan. Nah, isim makan. Ya. Nah, kalau bentuknya hanya seperti ini, nah kemungkinannya ada 3. Tapi kalau dalam kalimat itu pasti bisa dibedakan. Ya, pasti bisa dibedakan. Nah, nanti ngelihat konteks kata sebelumnya. Oke, kemudian la tajlis. Kira-kira apa ini la tajlis? Fi'il nahi ya. Fi'il nahi. Dari mana kita bisa menentukan dia fi'il nahi? Ada la nahi. Ada la-nya ya, ada la nahinya. La tajlis, jangan duduk. Oke, kalau akala telah makan. Kalau yang zuru sedang atau akan melihat. Kalau qatlan pembunuhan. Ya, itu masdar ya, Ustaz. Qatlan ya, masdar, Mbak. Dia sewazan dengan fa'lan. Ya, sewazan dengan fa'lan. Nah, sekarang fatihun, Bu Murni. Kira-kira kita nyari di kamusnya di bab apa ini? Bab fa atau bab ta? Mana, Ustaz? Fatihun. Kalau misalnya bukan fatihun ya. Yanzuru. Kita nyarinya di kamus di bab apa, Bu? Yanzuru. Bab nun ya. Karena fi'il madhinya adalah nazoro ya. Begitu juga dengan mal'ub. Berarti kita cari la'ibah. Bukan mal'ub, bukan di bab mim tapi di bab lam. Nah, gitu ya. La tajlis di bab jim. Nah, di bab jim karena jim. Karena fi'il madhinya adalah jalasa. Nah, gitu. Nah, ini sesi pertama. Kalau berdasarkan materi kedua. Nah, sekarang binanya ya. Nah, sekarang Bapak Ibu terkait kira-kira binanya apa? Ja'a. Kira-kira bina apa, Bu? Ja'a. Mahmuz. Mahmuz apa ya? Mahmuz fa. Mahmuz wa'i ada? Mahmuz lam. Mahmuz lam. Kenapa mahmuz lam? Lam karena hamzahnya di karena hamzahnya di lam fi'il. Tapi bisa juga kita sebut dengan ajwaf apa, Bapak Ibu? Wawi atau ya'i? Wawi atau ya'i? Ajwaf ya'i. Kenapa ya'i? Nah, kita lihat mudhari ja'a ini apa? Ja'a. Apa mudhari? Yaji'u. Yaji'u. Berarti apa? Berarti jaya'a.
Ya, jayaa. Berarti ajwaf yai. Nah, jadi kesimpulannya satu kata boleh berbina lebih dari satu, tergantung sudut pandang kita apa gitu ya. Nah, sekarang ja'ala. Bina sohih. Bina sohih. Kenapa sohih, Bapak Ibu? Karena Tidak ada huruf terdiri. ilat. Karena tidak ada huruf ilat. Sekarang waqo. Lafif mafruk. Lafif Mafruk atau makrun? Mafruk. Terpisah. Ya, karena terpisah, dipisah oleh qaf. Oke. Terus zalzala. Mudha'af rubai. Mudha'af rubai. Oke. Doko. Ajwaf Yai. Ajwaf Yai atau wawi? Yai. Yai. Karena mudhari'nya yadhiqu. Doko yadhiqu. Ya. Berarti kalau iya berarti ajwaf ya. Yai. Kemudian wamiqo. Misal. Misal wawi atau yai Bapak Ibu? Wawi. Misal wawi. Sekarang amina. Mahmuz. Mahmuzfa. Mahmuzul fa. Ya, karena fa fiilnya hamzah. Nah, sekarang qalla. Mudha'af sulasi. Nah, karena ain fiil dan lam fiilnya sejenis. Nah, seperti itu. Bisa dituliskan Ustaz keterangannya. Betul Ustaz. Setuju. Oh iya, baik. Ja'ala sahih ya. Kemudian waqo lafif. Lafif ya, lafif mafruk. Lafif mafruk. Zalzala mudha'af rubai. Oke, terus dhaqa. Misal Yai. Misal yai ya. Oke, terus wamiqo. Ini misal atau ajwaf Bapak Ibu? Ajwaf. Itu saya nguji sebenarnya. Makanya tadi mau saya tanyain. Oke. Doko itu ajwaf ya. Kalau wamiqo baru misal wawi. Oke, kalau amina mahmuz. Mahmuz fa ya, mahmuz fa. Kemudian kalau qalla mudha'af sulasi. Gitu. Nah, ini istilah-istilah dasar yang wajib diketahui dulu. Mungkin Bapak Ibu heran, ini fungsinya buat apa gitu ya. Nah, nanti fungsinya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau sekarang mungkin belum ini. Ya, nggak tahu fungsinya kan? Pokoknya tahu dulu. Nah, tahu dulu ini ajwaf, ini nakis, ini misal. Nah, nanti pada waktunya akan kita gunakan. Oke, sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya kira ini sangat mudah. Karena bersama jadi bisa. Dibanding ilmu nahu, kayaknya lebih mudah sorof ya Bu ya? Belum Ustaz. Atau mudah dua-duanya? Belum. Saya kira mudah dua-duanya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Nah, yang penting kita belajarnya bertahap ya. Jadi belajarnya bertahap. Nah, kalau Bapak Ibu mengikuti semuanya dari sesuai dengan sesi-sesinya, nah insya Allah nanti pada akhirnya sesuai dengan yang kita targetkan 6 bulan, nah biasanya bisa. Nah, jadi kalau ada hal-hal yang ragu, sekali lagi saya minta ditanyakan saja supaya nanti kita nggak buntu di sesi yang selanjutnya gitu. Ya, karena ini ibaratnya seperti matematika juga. Jadi kalau nggak paham satu, nah akibatnya nanti nggak paham selanjutnya gitu. Nah ya, mungkin untuk sementara Bapak Ibu kita cukupkan ya. Nah ini juga saya ada usul, mengingat materi kita lumayan padat. Gimana kalau
pertemuannya 2 kali seminggu, tapi setiap minggu gitu. Nah, saya usul ya, setiap Selasa malam dengan Kamis malam. Jadi Nahu satu level itu 2 minggu selesai gitu. Karena kalau 4 hari, ini pengalaman dari semester kemarin ya, 4 hari berturut-turut itu kayaknya berat sekali itu bagi sebagian Bapak Ibu. Betul. Iya betul. Ya. Nah, jadi kita jangan. Ya. ikut. Jadi kita selang-seling. Jadi Selasa malam, kemudian Rabunya saya kan ngirim videonya pas hari kosong. Jadi Bapak Ibu bisa ngeliat dulu videonya. Iya, ada waktu. Nah, nanti di hari Kamis malamnya baru kita review lagi. Iya, Ustaz. Soalnya kan jadi ada waktu liburnya lebih panjang. Tapi maksudnya buat belajarnya. Ya, ada waktu buat nonton videonya gitu, Bu. Betul. Kalau biasanya kalau saya kirim pagi itu kan Bapak Ibu siangnya ada yang ngantor, ada yang ini nggak sempat nonton videonya ya. Iya. Nah, jadi setelah saya pikir-pikir, biar kita masuk setiap minggu, tapi waktunya kita kurangi 2 hari seminggu gitu. Ya, Ustaz. Nah, oke. Kalau Bapak Ibu setuju, nah berarti kita masuk kita masuk lagi hari Kamis malam yang ini. Siap. Nah, oke. Kamis malam itu bukan malam Jumat kan, Ustaz? Rabu malam, Bu. Rabu malam. Bukan, Kamis malam. Selasa, Kamis malam, malam Jumat. Ya, malam Jumat. Oh, malam Jumat ya. Maksud saya kalau malam Jumatnya diganti malam Sabtu, malam Kemisnya gitu. Jangan malam Jumat, Ustaz. Oh, jangan malam Jumat ya. Oh, baca Al-Kahfi, Ustaz. Oh, gitu. Ini agak istimewa malam Jumat gitu, Ustaz, untuk kalau malam Kamis, malam Selasa berarti, Ustaz. Malam Kamis, malam Selasa. Tapi Ustaz berarti biasanya ya. Berarti 2 hari berturut-turut, Bu. Enggak kan, Senin sama Rabu, Ustaz. Senin malam sama Rabu malam. Rabu malam gitu ya. Iya kan? Nah, cuma saya setiap Rabu itu setiap minggu. Nah, saya kebetulan ada ini juga. Kalau malam Jumat bisa jadwalnya sebenarnya. Berarti minggu aja. Ya, kalau Kamis saya bisa, Bu. Jadi Selasa malam sama Kamis malam. Iya dan Ustaz. Siap Ustaz. Bisa. Enggak masalah. Siap. Bisa Ustaz. Oh iya. Ya enggak apa-apa Ustaz. Insyaallah daripada enggak dapat. Nah, nanti ada videonya, Bu, ada videonya juga. Iya. Insyaallah. Oke, berarti kita fix ya, Bu ya, 2 kali seminggu, setiap Selasa malam sama Kamis malam. Supaya nggak terlalu ini juga. Saya ngelihat yang Nahu kemarin, itu kan materinya sangat padat. Dan itu kita berturut-turut 4 hari kan. Nah, itu saya kasihan juga. Takutnya materinya nggak terserap semua gitu. Betul. Ya. Terlalu mudah jadi susah, Ustaz. Oke. Mudah-mudahan untuk kedepannya bisa lebih baik ya Bapak Ibu. Amin. Untuk malam ini kita cukupkan. Kita lanjut hari Kamis malam ya. Oke, kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan katsiran. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ustaz. Ya, Syukran, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Bu. Kita tutup, Bapak Ibu. Ya.